kasih buat Mas Mukti tadi sedikit banyak sudah menyampaikan beberapa alasan kenapa hari ini gitu ya, hari kemarin, hari ini dan hari yang akan datang gitu mereka akan terus menolak gitu. Nah karena tadi berhubung sinyal di Wadas kebetulan hari ini juga hadir bersama kita tapi via Zoom ya, Pak Insin selaku Ketua Dewa. Tadi ada kendala sinyal tapi sepertinya ini sinyalnya sudah baik gitu ya. Mungkin Pak Insin bisa menyampaikan beberapa kata gitu ya agar teman-teman di luar sana tahu dan paham gitu ya apa yang hari ini warga Wadas perjuangkan. Monggo Mbak Insin. Suaranya mungkin bisa dikerasin Mbak. Ya, dengar. Suaranya dikerasin lagi Mbak. Kalau keras nanti tolong begini ya. Nah itu keras tuh. Nah, wes Mas, cedake iki Mas. Pak Insinnya Cedake ning HP. Itu ya. Ya. Oke. Ya. Ya, kameranya matiin aja nggak apa-apa, Mas. Biar stabil. Belum. Belum jelas. Belum Mas. HP-nya tinggalnya kayak gitu. Mas telepon baik. Mbak Insin. Enggak telepon. Telepon biasa aja. Oke, sebentar. Halo. Oke. Mantap Mbak. Monggo Mbak. Iya. Ya. Sudah keras. Udah. Jelas gua. Nah, terima kasih waktu yang hari ini kami bisa menyampaikan pada rekan-rekan yang ada di sini maupun di luar sana, yang mana setelah kami mendengar perwakilan dari Desa Wadas beberapa dewa, dirinya sudah kami serap. Yang penting ini memang atau yang kami alami sampai tadi atau kemarin itu memang banyak intimidasi dari warga-warga setempat yang mana untuk supaya kami Gempa Dewa itu bisa berotoli atau bisa sengsara dan sebagainya. Contohnya saja, tadi pagi kami juga didatangi salah satu warga yang menamakan Profesor atau bagaimana. Nah ini atau gimana bahwa katanya pengukuran akan dilaksanakan besok tanggal 13. Kemarin dia berkata besok tanggal 18. Itulah berita-berita yang menyusahkan warga kami. Pada itu kami tegaskan bila ini juga warga-warga yang itu mengharapkan biarpun tidak pandangan, tapi beliau masih mengatakan kami tetap warga Gempa Dewa. Namun juga kami juga keberatan dari itu, kalau pandangan sudah lain, itu masih dilakukan Gempa Dewa. Gempa Dewa itu peduli alam. Apakah itu peduli alam dan sebagainya itu kami tidak tahu. Sehingga apabila itu merusakan nanti warga-warga kami bantuannya ini pada kalian kami yang diserahkan Tunda Mahasono dan sebagainya tadi memang warga sangat resah adanya intimidasi, pemalsuan data, pemalsuan berita dan sebagainya. Memang itu sudah maklumi, mereka memang berjuang seperti itu, pemalsuan data dan sebagainya agar warga kita bisa goyah yang akhirnya terkena ikut pro.
biasanya seperti yang kita tahu teman kita dewasa itu palia tuh ini sangat prihatin kami, sehingga harapan kami gimana supaya warga-warga yang masih muda itu benar-benar tegar sedia kala seperti tujuan kami ya, kami memang tidak akan menjual tanah kepada siapapun dan berapapun nilainya, yang penting keutuhan mungkin cukup sekian ya dari Mbak Insin tadi siaran apa namanya? Kami terima dari ganti rugi itu kami tidak berarti lah, yang cukup berapa itu akan habis sepertinya itu di bandara itu banyak yang cerdas dan sebagainya, contoh yang dekat saja. Oke Mbak Insin. Masih ada lagi atau sudah selesai Mbak? Masih Ya, ada cukup Mbak. sekian pulang. Masih Saya kan duduk sambil sakit-sakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Insin. Nah, di sini juga hadir bersama kita ya ada Masis gitu ya, Masis ini tuh salah satu pemuda Wadas gitu yang masih hari ini masih konsisten berjuang dan menolak adanya rencana pertambangan yang akan terjadi di desanya. Masis mungkin bisa bergabung bersama kami di sini. Ya, halo, Pak. Ya, halo. Sebenarnya ini sudah disampaikan beberapa sama Pak Ketua, mungkin sebenarnya aku nggak harus ikut ngomong juga. Tapi kalau memang mungkin sedikit saya harus ikut terlibat menyampaikan, ya nggak apa-apa lah, nanti ini hanya sebagai warga biasa yang sedang mengandung kondisi resah yang sangat luar biasa yang sedang kita alami. Ya, mungkin ini sih saya sedikit menyampaikan bahwa setelah munculnya UGR kemarin itu pada tanggal Lebaran, seminggu sebelum Lebaran ya, dan itu menurut kami bagi kami itu tidak mengiyakan apa yang menjadi komitmen masyarakat Wadas ya. Jadi kondisi warga itu tetap masih kondisi stabil, walaupun isu yang berkembang bahwa warga Wadas itu sudah menerima UGR. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Mufti bahwa sebenarnya yang menerima UGR itu bukan warga Wadas, ada juga warga Wadas itu juga jumlahnya sedikit, dan itu lebih yang menerima UGR itu dan mereka bukan tuan-tuan tanah gitu, bukan pemilik tanah yang luas-luas kayak misalkan Pak Ketua ini. Jadi mereka tanahnya itu cuma sedikit dan sehingga memutuskan untuk menerima UGR tersebut. Jadi kalau warga Wadas yang pribumi, yang mereka juga mempunyai tanah yang cukup luas, hari ini tetap masih komitmen menolak dan belum sampai kepikiran sampai mikirkan soal UGR, karena bagi warga sudah nggak butuh lagi UGR karena udah cukup. Untuk apa UGR gitu? Kita di sini udah panen mukus, cengkeh, durian. Nah itu malah melebihi UGR hari ini yang dirasakan oleh teman-teman yang menerima UGR itu. Maka ya bagi warga kita masih tetap konsisten karena sudah cukup tanpa UGR bagi warga Wadas. Nah jadi setelah perjalannya waktu sampai hari ini terus tekanan itu terus ada bahwa jadwal pengukuran itu selalu dimunculkan atau selalu diperluaskan bahwa dari sejak Lebaran itu mulai tanggal 5 minggu depan terus selalu menentukan tanggal, dan buktinya sampai hari ini juga isu yang berkembang untuk pengukuran itu ya nggak terjadi. Maka
warga tetap bersikukuh bahwa hari ini warga tetap tidak akan memperdulikan isu-isu tersebut. Bagi kami, isu itu hanya sebuah intimidasi, dan kami hari ini diam karena fokus untuk melanjutkan hidup ya, bercocok tanam dan lain sebagainya. Bukan berarti kita diam tapi sudah menerima UGR, tapi karena posisinya hari ini warga itu kan namanya warga biasa, posisinya sangat minim, dan akhirnya yang berkembang di publik lebih isu yang lebih besar itu ya kayak seolah-olah hanya warga Wadas menerima UGR. Pada faktanya warga Wadas itu hari ini tetap fokus untuk merawat lingkungannya, bukan karena diam tapi sudah menerima UGR. Itu aja sih dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Iswanto. Tadi penyampaian dari Mbak Insin selaku Ketua Gempa Dewa dan juga dari Mas Iswanto tadi menegaskan beberapa hal ya. Yang pertama itu soal bahwa Gempa Dewa hari ini masih konsisten menolak. Gempa Dewa ini organisasi gitu ya, masih konsisten menolak hari ini kayak gitu dan seterusnya. Yang kedua bahwa hari ini pemerintah melakukan banyak banget upaya penggembosan ataupun upaya untuk menyebarluaskan isu-isu yang itu memang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Contohnya menyebarkan soal ternyata warga Wadas menerima ganti rugi dan lain sebagainya, padahal sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu kayak gitu. Yang ketiga tadi juga menegaskan bahwa semua yang terjadi di Desa Wadas gitu ya per hari ini adalah bagian dari perjuangan warga Wadas dalam memperjuangkan hak-hak mereka gitu ya, terutama hak untuk memperjuangkan lingkungan yang baik, sehat dan aman. Seperti itu. Selanjutnya mungkin sebelum kita ke penghujung artinya bahwa nanti akan disampaikan rilis dari teman-teman perwakilan dari pemuda Wadas gitu. Sebelum itu mungkin dari teman-teman wartawan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, sepertinya nggak ada. Langsung saja ya, ini dari perwakilan pemuda Desa Wadas itu ada Mas Ardianto gitu akan menyampaikan rilis dari warga Wadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Gempa Dewa, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pers rilis, Gempa Dewa tetap menolak tambang andesit di Desa Wadas. Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau yang biasa disebut Gempa Dewa menyatakan tetap konsisten menolak dan melawan rencana pemerintah menambang batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bila ada warga yang sudah menerima ganti rugi atau mengajukan persyaratan untuk menerima tambang andesit di Desa Wadas, mereka bukan anggota Gempa Dewa. Kami akan tetap mempertahankan dan menolak Desa Wadas jadi lokasi penambangan. Ini semua untuk kelestarian alam Desa Wadas. Tidak hanya untuk kehidupan manusia saja, tetapi juga ada hak-hak pohon, cacing, dan juga semua hewan yang hidup di Desa Wadas perlu dipertahankan, ujar tokoh Gempa Dewa Mbah Marsono. Insin Sutrisno selaku Ketua Gempa Dewa menegaskan, Gempa Dewa adalah organisasi milik masyarakat Desa Wadas yang sengaja dibentuk untuk menolak rencana pemerintah menambang batu andesit di tanah milik warga di Desa Wadas. Seperti diketahui, batu andesit dari Wadas itu akan digunakan pemerintah untuk membangun bendungan bener di Kabupaten Purworejo, juga ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Seperti diketahui pula, pemerintah telah memberikan uang ganti rugi kepada sejumlah warga pemilik tanah di Desa Wadas
yang sejak awal setuju dengan penambangan batu andesit pada April 2022. Walaupun sudah ditolak, pemerintah terus berupaya untuk mendapatkan batu andesit di Desa Wadas. Sebelumnya, pemerintah sempat melakukan teror dengan mengirimkan ribuan aparat ke Desa Wadas pada bulan Februari 2022. Setelah itu, pemerintah melalui kaki tangannya terus melakukan gerilya untuk menggerogoti pertahanan warga Wadas. Di Desa Wadas, kemudian muncul kelompok warga Wadas yang semula menolak, kemudian berubah haluan menjadi pro bersyarat. Mereka setuju ada tambang andesit di Wadas, tetapi dengan berbagai persyaratan kepada pemerintah. Kelompok ini terus meneror warga yang tidak setuju tambang, seperti bila tidak menyerahkan SPPT akan ditangkap polisi, jika tetap menolak tidak akan mendapat apa-apa, dan akan diusir dari Desa Wadas. Sekali lagi, kami tegaskan, itu bukan keputusan resmi dari Gempa Dewa. Kami tetap tegas menolak tambang andesit, tambah Insin Sutrisno. Gempa Dewa bersikukuh mempertahankan tanahnya karena mereka adalah petani. Mereka mendapatkan penghasilan dari berbagai tanaman yang ditanam di Desa Wadas. Ada durian, kemukus, jahe, kopi, bambu, aren, dan masih banyak lainnya. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Wadas, Mbah Kamim, yang juga anggota Gempa Dewa, menegaskan ia tidak akan menyerahkan tanahnya untuk tambang andesit. Hasil penjualan tanah tidak akan bisa menjamin kehidupan para petani. Kalau tanah hilang, kami para petani tidak akan hidup. Tanah adalah sumber kehidupan kami, ujarnya. Sementara itu, Ngatinah, anggota Wadon Wadas, sebuah organisasi perlawanan yang beranggotakan perempuan Desa Wadas, juga tetap konsisten menolak rencana tambang. Tanah itu tidak bisa dilepaskan, apalagi dijual. Tanah adalah kehidupan, ujarnya. Selain menghilangkan tanah yang memiskinkan petani, tambang andesit juga berpotensi merusak lingkungan hidup. Tambang juga akan menambah potensi bencana karena bukit-bukit di Wadas yang akan ditambang itu rawan longsor. Padahal warga Wadas tetap akan tinggal di sana, sementara proses penambangan akan berlangsung selama 4 tahun. Sebanyak 27 mata air adalah salah satu kekayaan alam yang akan hilang. Bila kondisi alam rusak, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling dirugikan. Apalagi para perempuan Wadas juga menjadi petani. Kehilangan tanah akan menyebabkan para perempuan petani kehilangan sumber kehidupannya dan menjerumuskan mereka dalam kubangan kemiskinan. Dengan berbagai alasan itu, Gempa Dewa tetap menolak tambang andesit dan meminta Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut IPL tambang andesit di Desa Wadas. Matur nuwun aturipun kita sedaya warga Wadas, hamba bilih anggenipun kita wonten acara niki kathah kalepatan, ilapan, saha tumpang sutuwit ingkang dadosaken rupikin pengalih. Saestu kita sedaya nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Jenang sela wader kali sonderan apuranta yen wonten lepat kawula. Ayo salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pembacaan rilis bersamanya, itu juga akhiran yang sangat apik sekali gitu ya, walaupun saya sendiri nggak paham. Oke, jadi poin pentingnya hari ini kenapa kita hadir bersama di sini, poin penting yang perlu teman-teman ketahui dan publik ketahui bersama adalah bahwa warga Wadas hari ini dan seterusnya masih konsisten menolak rencana pertambangan yang akan terjadi di desa mereka di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
saat ini pemerintah memang melakukan berbagai macam upaya gitu ya, guna melancarkan aksinya gitu. Upaya-upaya itu untuk bagaimana agar warga Wadas ini akhirnya menyerahkan tanahnya atau menjual tanahnya untuk kemudian ditambang. Tapi pada kenyataannya tadi beberapa perwakilan dari Gempa Dewa, dari warga Wadas yang masih konsisten menolak, bahwa mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menjual tanah mereka berapapun harganya atau kepada siapapun. Mungkin ya sekian dari pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sana sini, Pak. Ya.